Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang batu bertuah untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Contoh yang masuk batu bertuah, saudaraku, itu ada badar besi selonata, muntah besi malwopati, badar tidar, badar besi empu, badar misik. Itu batu bertuah, saudaraku. Dan kalau batu bertuah yang seperti itu rata-rata adanya itu cuma di petilasan, saudaraku, dulunya itu. Dan memang kalau ditanya tempatnya ya jelas di sekitar situ pasti ada tempat keramatnya atau bahasanya itu wingit. Dan batu bertuah itu meskipun bahasanya itu hancur lebur atau bahasanya dipotong-potong ya saudaraku ya, batunya itu tetap bertuah saudaraku, karena memang tuahnya itu bawaannya. Namun yang harus dipahami itu kan harus aktif saudaraku, meskipun hancur namun kalau diaktifkan itu juga masih ampuh, yaitu tadi karena tuah bawaannya. Ya contoh termasuk yang saya buat isian ikat pinggang atau rombi itu saudaraku, yang ikat pinggang yang sabuk itu kan ada 9 badar saudaraku. Itu tuahnya tetap ampuh saudaraku karena tuah bawaannya dari alamnya itu. Kelebihannya kalau batu bertuah itu di situ saudaraku. Dan kalau jenis badar besi itu memang ada yang bertuah, ada juga yang batu hias saudaraku. Kita juga harus memahami tentang itu. Dan saya juga akan sedikit cerita saudaraku ya. Itu kebetulan kemarin saudaraku ada sahabat saya, karena pas beliaunya itu umroh, saya kebetulan itu ke rumah beliau saudaraku, karena waktu itu memang saya bahasanya enggak ngabari atau telepon dulu, saya ke rumah beliaunya itu umroh, dan kemarin itu ke rumah saya saudaraku. Malah kebetulan itu dibawakan air yam-yam sama kurma saudaraku, karena beliaunya kan baru pulang umroh. Beliaunya itu punya barang peninggalan saudaraku, itu lulang kebulando. Dan kemarin itu setelah saya tanyakan, barangnya itu dibawakan anaknya saudaraku, karena anaknya itu kan jadi polisi saudaraku, karena pas daftar itu masuk. Dan yaitu dibekali buat media sarana keselamatan lulang landoh itu tadi. Dan kalau ditanya saudaraku ya, lulang landoh itu dulunya kan dari kulit kerbau saudaraku ya, kebu landoh atau lulang landoh itu tadi. Itu dulunya kan lebar saudaraku. Meskipun dipotong-potong itu dijadikan ageman di era Sejangkung itu saudaraku, asal masih ada bulunya saudaraku ya, itu 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji dan seterusnya, rata-rata ganjil saudaraku. Itu semakin banyak ada bulunya itu, tuahnya semakin ampuh saudaraku. Yaitu tadi
Karena lulang landuh dulunya itu kan kerbau mati saudaraku ya. Dan Syekh Jangkung sendiri itu berdoa meminta sama Allah agar kerbonya itu hidup lagi saudaraku. Dan ya itu tadi, setelah almarhum atau Syekh Jangkung wafat itu saudaraku ya, itu kerbau landuhnya disembelih saudaraku. Namun senjata apapun itu tidak bisa untuk menyembelih atau bahasanya memotong lulang kerbau landuh itu tadi. Dan istri dari Syekh Jangkung itu dulu kan ingat karena kakaknya itu punya peninggalan saudaraku, itu yang dinamakan peso berganjing. Dan akhirnya saudaraku dipotong sama itu kebunnya, bahasanya itu bisa disembelih dan daging kerbau itu bisa bahasanya dipakai itu tadi buat orang-orang sekitar yang melayat, bahasanya itu bisa dimakan. Sedangkan kulit kerbaunya itu tadi saudaraku sangat luar biasa. Dan kalau ditanya apakah bisa dipakai buat media sarana keselamatan lah saudaraku ya, atau bahasanya buat kebal, kalau itu jelas bisa saudaraku, jelas bisa. Dan itu sangat luar biasa saudaraku. Sedangkan di Pati Jawa Tengah yang langsung di pusatnya itu ya kalau sekarang masuknya langka saudaraku, karena ya itu tadi hampir rata-rata dipakai buat pribadi saudaraku. Jadi seandainya di lobi bahasanya mau dimahari itu gampang-gampang susah saudaraku. Dan yang jelas maharnya itu mahal sekali saudaraku seandainya ada yang memilikinya. Dan itu tadi saudaraku ya, sahabat saya itu tak tanyain itu, maaf Gus, itu sudah saya bawakan ke anak saya. Itu bagus saudaraku, karena terus terang saya paham betul asal usulnya itu barang peninggalan kuno saudaraku. Kalau barang bertuah seperti itu saudaraku, ya itu tadi nggak ada bedanya sama batu bertuah atau jenis-jenis batu badar yang memang bertuah saudaraku. Seperti badar besi Empu itu juga bertuah, muntah besi Malopati, badar misik. Kalau badar misik mungkin saudaraku jarang paham, karena saya pribadi juga punya bendanya itu gak banyak saudaraku. Atau jenis badar tidar itu bertuah saudaraku, karena badar tidar itu meskipun dilebur saudaraku ya, dipakai buat untalan itu tetap ampuh saudaraku. Karena sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara itu yang dipakai buat pengisian badan itu pakai media itu saudaraku. Itu luar biasa saudaraku. Itu senjata tajam kalau kena kulit saudaraku ya, itu seperti seperti karet saudaraku, kelot-kelot gitu, mental. Ya memang medianya pas dengan isiannya juga pas, batunya bertuah juga, kurang lebihnya seperti itu. Itu tadi saudaraku ya, agar saudaraku lebih paham membedakan kalau jenis batu bertuah itu seperti itu saudaraku. Sangat luar biasa, meskipun hancur lebur dia tetap bertuah. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.